Sebelum membahas Pitup, mari kita luangkan waktu sejenak. Kita sama-sama berdoa. Semoga anaknya Pak Ridwan Kamil cepat ketemu dan cepat kembali ke pelukan keluarga. Oke, mari kita obok-obok Pitup lagi. Kali ini update-nya edisi 29 Mei. Fakta apakah yang belum terbongkar? Mari sama-sama kita kuliti. Check it out. Kali ini kita rangkai dalam tema kegelisahan member Pitup. Ya mirip nunggu Pitup on saat ini. Bedanya Pitup pernah eksis dan berjalan. Hingga dalam waktu sekejap mampu menyerap triliunan duit warga NKRI. Wele. Itu cuman kata-kata promosi yang biasanya cuma manipulasi belaka. Kayak seolah-olah kita dibujuk ambil posisi lebih awal dalam suatu bisnis. Dan tahulah, bisnis kalau cepet-cepetan di awal kayak apa endingnya? Sudah bisa ditebak. Ngajakin bisnis tapi bentuk bisnisnya belum ada atau belum buka. Otak saya nggak nyampe. Bisnis yang kelihatan di depan mata aja bisa bubar karena tidak jelas, apalagi yang belum launching. Sepertinya begitu, cuma kurang laku aja nggak seperti Pitup, makanya belum dibuka-buka. Nyolong receh buat apa? Lihat dulu situasi. Kalau berpotensi nyolong gede baru dibuka kayaknya. Kebanyakan bisnis kurang laku di negara asalnya, makanya dijual di negeri plus 62. Soalnya di sini masih banyak yang gampangan diiming-imingi. Intinya brother, Pitup bisa jadi pengalaman berharga untuk join di bisnis lain. Saya sih menghargai Anda-Anda yang main kripto, silahkan saja, kan hidup ini pilihan. Mana ada koin scam, koin ya koin aja. Kalau akhirnya nggak laku menurut saya bukan scam, tapi nilainya memang turun, bahkan habis sama sekali. Semua orang kaya itu bisa bikin koin sendiri. Soal punya nilai atau enggak itu tergantung ke komunitas itu sendiri. Mau sepercaya apa sama koin itu? Asal berguna saja pasti laku. Itu udah rumus. Masa token komunitas sudah lewat. Lalu kenapa Bitcoin masih jadi top koin kripto? Padahal yang buat juga nggak jelas, underlyingnya nggak ada. Proyek kedepannya juga nggak ada. Karena ciri-ciri Ponzi jelas. Ada tokoh agama, ada artis, ada TNI, ada polisi, dan ada public figure. Begitu juga sistem marketingnya. Karena masyarakat awam akan berpikir nggak mungkin ditipu karena ada artis, ada tokoh agama. Polisi dan TNI aja ikut, seperti itulah kira-kira. Yang paling sederhana, banyak orang mengaplikasikan Bitcoin sebagai benda yang berharga. Bisa buat beli barang nyata, dipakai buat cuci uang, dipakai buat meras orang. Misalnya orang kena ransomware, mintanya tebusan Bitcoin. Jadi asli nyata dan terbukti Bitcoin itu memang berharga. Dan banyak orang sepakat akan hal itu. Pernah main ke time zone nggak? Koin time zone berharga kalau masih ada time zone-nya. Kalau udah nggak ada, mau buat apa? Itulah yang namanya utility-nya sudah punah. SPI ini juga bisa buat mata uang digital. Misalnya, satu koin senilai dengan nilai 100.000. Yang penting anggota grup ini sepakat. Dan nilainya mau diturunkan atau dinaikkan nggak apa-apa, asal kita sepakat. Tapi koin SPI ini hanya laku dan ada nilainya di grup ini saja. Kalau koin SPI mau dibuat beli tisu atau softtek di Indomaret, ya harus ditukar dulu ke rupiah. Atau koin dijual ke anggota grup SPI. Baru bisa belanja di Indomaret dengan uang rupiah alias uang tunai. Terus, fungsi koin di sini sebagai apa dong? Kalau pada akhirnya transaksi beli tisu pakai rupiah. Makanya, asal useful pasti berkembang. Catat. Pipi dibeli sedangkan pipi kasat mata. Pipi dibagi dan diupahkan dari perusahaan ke member yang punya paket bintang sebagai profit 40 hari. Tapi dijual belikan di exchange counter. Yang jual member, yang beli juga member. Pitup hanya memfasilitasi permainan uang ini.
Pipi ini adalah sebagai dadunya. Otak kejahatannya ya perusahaan yang memfasilitasi semua kegiatan di Picup itu. Paham ya? Dan korbannya adalah pemain dadu yang fast track beli bintang atau yang pasang angka dadu tersebut. Koin seperti permainan dadu, ada bandar, ada pemasang. Begitulah kira-kira permainan duit di dunia digital. Kalau saya berpikir sederhana aja, seperti permainan dadu yang didigitalkan. Aduh, TNI kalau disuruh perang memang jago. Tapi kalau dia ngajakin bisnis digital, masa iya dipercaya begitu aja? Udah, biarin aja. Mau sampai kapan hidup dalam halusinasi? Pipi, Picup, Pito, JAA, semua PHP. Kalau yang mau ngajakin bisnis, hayu. Mana bisnisnya? Apa bentuknya? Gimana cara kerjanya? Barangnya apa? Target pasarnya apa? Nah gitu dong, realistis. Dulu NU juga bilang Picup haram, tapi Picup tetap jalan dan akhirnya Picup tutup alias scam. Kebanyakan PHP dan halu tambah halu. Pikirkan saja caranya bisa naik ke bulan itu real. Orang Amerika dan Cina sudah sampai ke bulan. Nah, kita Indonesia malah sibuk merubah dadu jadi koin kripto. Weleh. Kurang kerjaan emang. Sekalian aja judi togel nggak bisa legal, tapi tetap ngacir jalan lancar di Indonesia. Setiap orang itu punya wibawanya masing-masing di bidang masing-masing. Jangan dianggap wibawa mereka berlaku di semua bidang. Pak Kiai, saya hormati Anda sebagai yang tahu ilmu agama. Pak Polisi, saya hormati Anda sebagai penegak hukum. Pak TNI, saya hormati Anda sebagai penjaga negara. Tapi di bidang yang lain mereka semua sama awamnya. Sabu-sabu dan minuman keras masih tersedia di pasar. Yang perlu dirazia itu pabriknya, bukan pedagangnya. Regulasinya, aturan perundang-undangannya. Bukankah timbangan jalan ada aturannya? Yang boleh ngomongin bisnis online cuma orang-orang yang berpendidikan atau well educated. Kalau ada orang nggak tahu dari mana asalnya, nggak usah dipercaya. Anggap aja bullshit. Masa iya, udah pernah ketipu, udah belajar soal Ponzi, udah masuk grup Adi Ponzi, masih aja mikirin, ini Ponzi apa enggak ya? Nggak ngerti konsep Ponzi dan money game itu seperti apa. Itulah yang sekarang banyak sekali terjadi di grup-grup anti Ponzi. Sepertinya alam bawah sadar mereka memang sengaja nggak mau lepas dari main APK money game. Dengan kata lain sudah mendarah daging. Cari duit instan, ya mental pecundang namanya. Memang orangnya udah mental block. Walaupun ngakunya anti Ponzi, tapi tetap menolak mempelajari hal-hal baru. Terutama yang sifatnya anti Ponzi. Banyak kan yang bagian dari grup-grup anti Ponzi udah member di sana lama, masih nggak bisa bedain mana Ponzi, mana bukan. Dan yang paling parah adalah ada orang ngaku anti Ponzi, jago bedain APK Ponzi. Tapi sekalinya lihat APK yang nggak pernah mereka lihat yang berbayar langsung dibilang ini Ponzi. Karena pakai APK nggak harus bayar coy. Main APK yang bayar menurut mereka adalah Ponzi atau money game. Si Samsul main game beli diamond juga bayar. Gimana toh? Kalau boleh saran aja ya. Menurut saya, kalau mau jago bedain mana Ponzi money game atau bukan, jangan ikut-ikut grup di Facebook yang ngaku-ngaku anti Ponzi. Serius deh. Anda nggak akan belajar apa-apa selain mengulang-ulang APK Ponzi. Atau sekedar ngejekin orang dan menjelek-jelekan orang. Loh, terus gimana dong belajar supaya tahu bedain investasi bodong atau bukan? Caranya ya belajar di YouTube dong. Kan banyak pakar-pakar kredibel di sana. Semoga kita selalu terhindar dari bisnis sejenis itu. Maklumlah, itu kan akibat kelamaan disuruh nungguin Picup. Padahal Picupnya udah mati duluan. Barang mati ditungguin. Logika dari mana? Itu yang masih ngarep Picup on, minta dirukiah sih ya biar kapok. Kita semua mau ngerusuhin pembela Picup biar tobat mereka. Ayo, siapa mau ikut?
Alasannya apa ya kira-kira orang investasi di cryptocurrency? Alasannya tabungan masa depan mungkin, kali aja naik. Smartphone sekarang bikin orang jadi keblinger, ketipu terus. Tapi nggak apa-apa, biar ketipu, yang penting banyak temennya. Ketipu nggak ketipu, teman berjubel. Grup yang katanya anti Ponzi cuma muter-muter tema lama aja. Dan anggotanya juga taunya APK itu doang. Dengar APK berbayar aja langsung shock. Mereka teriak kalau itu Ponzi. Bahkan aku pernah lihat ada orang nge-share kursus berbayar atau apa gitu, malah dibilangnya nipu sama yang katanya anti Ponzi. Tobat, tobat. Memang mereka nggak tahu ada dunia itu. Jadi seolah-olah apa-apa kalau pakai duit di depan disangkanya penipuan. Mereka hanya nggak kenal dunia itu. Mereka juga nggak tahu pastinya ada APK yang namanya ruang guru. Mungkin kalau tahu itu dikiranya nipu kali karena bayar duluan. Megang teknologi tapi nggak pakai ilmu ya begitu, maklumlah. Dan sudahlah, tiap orang kan punya backgroundnya masing-masing. Kalau kata orang Jawa, sing waras ngalah. Biarkan mereka dengan dunianya sendiri. Duniamu, duniamu, duniaku, duniaku. Mindset mereka itu beda. Menurut mereka, bisnis bagus itu yang gratis tapi hasilnya maksimal. Jadi kalau apapun itu kalau bayar ya pasti autodenial apapun bentuknya. Bahkan termasuk kursus online. Hahaha. Masalahnya yang ngikutin mereka banyak. Kan kasihan. Bukannya jadi pinter malah muter-muter. Dunia bisnis digital itu luas bro. Anda pelajari seumur hidup pun gak akan pernah selesai. Makanya jangan buang-buang waktumu ngeladeni mereka. Ingat waktu adalah cuan. Apa saudara-saudara? Cuan. Ya sudahlah. Begitu aja dinamika hidup hari ini. Terima kasih sudah nyimak ya. Ciao ciao.